Selamat datang dalam platform pembelajaran Filan, Fang, Flexible Instruction and Learning Authoring Navigator. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya zaman apa yang sedang kita jalani? Dalam hari kita melihat teknologi bergerak lebih dekat, lebih melekat, dan perlahan menyatu dalam cara kita berpikir dan beraktivitas. Dulu, ponsel adalah benda eksklusif, hanya dimiliki segelintir orang. Internet pun adalah sesuatu yang mahal, rumit, dan hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Ingat, tetapi hari ini, segalanya berubah. Ponsel ada di semua tangan. Internet menjadi kebutuhan dasar. Kita memasuki era ketika kemudahan menjadi budaya baru. Dan kini, hadir lompatan berikutnya, Artificial Intelligence. Kemampuan-kemampuan eksklusif yang dulu hanya dimiliki mereka yang ditempa bertahun-tahun, kini terbuka bagi siapa saja. Sebuah perubahan yang bukan hanya teknologis, tetapi juga kultural. Pertanyaannya adalah, ketika kemampuan yang dulu eksklusif kini dapat diakses siapa saja, apa yang sebenarnya berubah dalam diri kita? Apakah teknologi membuat kita semakin berdaya dan kreatif, atau justru membuat kita gamang, tak lagi yakin apa arti menjadi manusia yang berpikir, berproses, dan berkarya? Tak heran hari ini muncul dua pandangan. Kelompok pertama melihat AI sebagai solusi, percepatan, pemberdayaan, dan penyelamat dari kerumitan kehidupan manusia. Kelompok kedua melihat sebaliknya, AI sebagai masalah baru yang menimbulkan ketergantungan, mengikis kreativitas, dan mengancam identitas manusia. Keduanya punya alasan yang sah karena sejak dulu setiap teknologi selalu melahirkan harapan sekaligus ketakutan. Dalam situasi ini, kita bisa belajar sesuatu dari Aristoteles. Ia mengajarkan bahwa kebaikan tidak berada pada ekstrem lebih atau kurang, melainkan kebaikan berada pada titik tengah yang proporsional. Menggunakan AI pun demikian, bukan menolak, bukan menyerahkan semuanya, tetapi menemukan jalan tengah. Terlebih dalam konteks pendidikan, sebab pendidikan bukan sekadar transfer informasi, tetapi sentuhan manusia. Sebab manusia adalah Homo educandum, makhluk yang selalu belajar, selalu dibentuk, dan terus berkembang melalui bimbingan. Di era AI, sifat dasar kita sebagai Homo educandum, makhluk yang selalu belajar dan dibentuk melalui proses berpikir, justru semakin diuji. Kita patut bertanya pada diri kita, ketika begitu banyak hal kini bisa dilakukan mesin, masih adakah ruang bagi akal manusia? Saat kita menggunakan AI, apakah kita sedang memperkuat kemampuan berpikir? Atau justru perlahan menyerahkan sifat Homo educandum kita kepada mesin? Dan disinilah relevansinya sebuah gagasan besar dari futuris John Naisbitt, High Tech Needs High Touch, bahwa semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin besar pula kebutuhan akan sentuhan manusia, sentuhan emosional, sentuhan etis, dan sentuhan kebijaksanaan. AI dapat mengolah informasi, tetapi manusialah yang mampu mengolah hati. AI menghasilkan teks, tetapi manusia yang memberi jiwa pada teks itu. Maka kita sih harus selalu mencari cara untuk berkolaborasi dengan AI tanpa kehilangan jiwa kemanusiaan kita. Sebagai pembelajar, sebagai makhluk yang dapat merefleksikan diri bahwa kita adalah manusia. Dan dalam konteks pendidikan, kita membutuhkan alat yang bukan menggantikan pendidik, tetapi menguatkan pendidik agar tetap kreatif, fleksibel, dan autentik dalam perannya. Disinilah channel Filan hadir, bukan untuk membuat pendidik tunduk pada AI, tetapi untuk menavigasinya dengan bijak sambil menjaga keautentikan cara berpikir dan nilai pendidik agar tidak terseret buta oleh kecanggihan teknologi. Karena pada akhirnya, masa depan bukan tentang manusia yang digantikan AI, tetapi tentang manusia yang memanfaatkan AI secara bijak. Bukan tentang ketakutan berlebihan, bukan tentang ketergantungan berlebihan, tetapi tentang kolaborasi yang seimbang. Dan mungkin disinilah kita menemukan jalan tengah yang selama ini kita cari.